Kami, keluarga besarku Lembah Aren, karena kemurahan Tuhan, malam ini kami berkumpul bersama-sama untuk ibadah Natal bersama. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah dan terus menyertai kami. Kami berdoa supaya malam ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah spesial kami malam ini Tuhan. Kami boleh memperingati, kami boleh kembali bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau lahir di dunia ini, Engkau lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa berkati urapi seluruh hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan malam ini, mulai dari Pak Boy, demikian juga Pak Gembala kami yang boleh memberkati kami dalam firman Tuhan, renungan Natal malam ini. Mohon urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan juga semua kami Tuhan. Bahkan nanti ada juga performance dari tim Ibu Lembah Aren, dan semua rangkaian acara malam ini yang mengambil bagian. Tuhan mengurapi dan luar biasa. Kami berdoa Tuhan, khususnya jaringan internet, supaya Tuhan memberkati sehingga semua lancar Tuhan. Baik khususnya saudara kami Bapak Ibu yang di luar kota, biarlah semua jaringan baik adanya Tuhan. Sehingga malam ini semua kami boleh nyaman untuk beribadah bersama-sama. Terpuji Tuhan. Kami mohon perlindungan, pertolongan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai nanti kami mengakhirinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk ibadah bersama Natal malam ini. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ya. Amin. Kita ini ya, nyanyi lagi ya, saudara. Mana? Saudara bisa lihat ya?
Ntar sudah saya ulang ya. Banyak gangguan. Oke, mana tadi? Gak kelihatan. Ntar saudara. Saudaraku, sekarang kita akan dengarkan bukan kesaksian ya, tapi mungkin pesan-kesan dari RW kita nih, Pak Victor. Pak RW. Pak Victor, tolong kasih apa ya? Jadi jangan lama-lama Pak ya, karena waktunya juga berapa dimulainya. Pak Victor bisa kasihkan pesan-kesan ataupun apa ya? Ya mungkin nasihat bagi kita semua, karena Pak Victor dulu kan sebelum dipegang Pak Lase ya, dulu kita dibimbing sama gembala kita Pak Victor. Silakan Pak. Oke Pak Boy, ini tiba-tiba ini ditembak sama Pak Boy. Belum ada persiapan saya. Tapi tidak apa-apa. Adapun nasihat sih nggak ada. Kita semuanya udah ini sudah baik budi semua. Pesan dan kesan saya selama lembah aren ini ada cool. Ini banyak ininya nih, banyak keluh kesahnya. Dari awal kita melaksanakan ini sama Pak Boy. Ini Pak Boy yang selalu membantu saya. Karena kalau nggak ada Pak Boy, pemain musik nggak ada, gitu. Jadi kalau saya bisa, Pak Boy nggak bisa, berarti cool nggak jalan. Setiap hari Jumat waktu itu. Tapi itu luar biasa Pak Boy, tetap jalan. Walaupun itu kita hanya 2-3 orang, kita terus berjalan. Dan saya ngomong sama Pak Boy masih semangat kan? Saya bilang, semangat terus katanya. Dan memang luar biasa kalau kita tekun, tulus melaksanakan pekerjaan kita,
apalagi pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Saya sebenarnya kaget juga, kok bisa sampai begini nih KUR Lembah Aren sebanyak ini. Tapi saya hanya berpikir itu semuanya berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberikan, nggak ada bahwa itu kehebatan saya sama Pak Boy, enggak, biasa-biasa aja kita. Dan saya pernah bilang sama Pak Boy, apa kita liburkan aja besok ya? Pernah saya ngomong begitu. Kenapa Pak Victor? Saya agak, oh enggak, Pak Boy saya lagi sakit nih. Demam, saya bilang. Apa kita liburkan aja besok? Saya bilang. Tapi undangan udah dijalankan. Saya bilang gitu. Ya udah terserah Pak Victor, di ini aja, di cancel aja katanya. Undangan sudah dijalankan, Pak Boy ya yang jalan, saya bilang. Ah kurang ini. Tapi saya berpikir ya udah jalan aja. Pak Boy besokannya jalan. Pak Boy megang tangan saya, kok hangat banget Pak badannya. Ya udahlah Pak. Pak Boy sambil bawa gitar dengan gerimis, kita jalan waktu itu KUR di rumah Ibu Arta. Gitu. Mungkin Pak Boy ngelihatnya di situ luar biasa nih semangatnya, udah sakit kena gerimis, masih aja jalan gitu kan. Ya sudah gitu. Pulang dari sana sembuh. Itunya, sakitnya. Nah, banyak memang yang kita ini sampai kita membuat Natal berapa kali. Ini mungkin yang keempat kali apa yang kelima kali, lupa saya Natalnya ini seperti itu. Tapi itu semuanya berkat dari belas kasihan Tuhan. Dan saya berharap kita semuanya walaupun di musim pandemi ini kita tetap ikut terus di dalam KUR kita walaupun dalam Zoom meeting. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Moses, Pak Steven, dan juga Pak Boyki yang sudah ikut ambil bagian dalam KUR kita ini. Terima kasih semuanya. Kami dari keluarga Victor Sinaga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, terima kasih Pak Victor. Ya, jadi itulah saudara-saudara ya. Jadi sedikit kesaksian tadi sebenarnya tadi dari Pak Victor. Ya, kita bukan karena kekuatan kita dan juga bukan karena kita mampu ya Pak Victor ya, tapi karena kita melayani Tuhan. Kita tidak melayani manusia di situ. Jadi apapun yang kita lihat, meskipun cuma 3 orang, saudara, kita tetap jalan waktu itu. Dan memang Tuhan bekerja untuk kita semua. Jadi itu sekali lagi bukan karena Pak Victor, bukan karena saya, dan juga bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita semua untuk memuliakan Tuhan. Amin ya saudara ya. Nah sekarang saudara kita akan dengarkan satu kesaksian pujian ya. Dari Golden Voice ini, Golden Voice Lembah Aren ya, udah lama mereka ingin tampil karena adanya pandemi, makanya untuk kasetnya atau CD-nya terpaksa kemarin ditunda untuk rilisnya dan hari ini kita akan rilis ya saudaraku, kita akan nikmati sekarang dari The Golden Voice LA Lembah Aren ya. Bentar saudara, saya share dulu ya. Malaikat
mendengar nyanyian kudus. Kita sorga nyaring bergema, telah lahir Raja yang mulia. Kita sambut kedatangannya, Sang Pembawa keselamatan. Yesus adalah penolongku, kekal selamanya. Kita sorga nyaring bergema, telah lahir Raja yang mulia. Kita sambut kedatangannya, Sang Pembawa keselamatan. Yesus adalah penolongku, kekal selamanya. Kita sorga nyaring bergema, telah lahir Raja yang mulia. Kita sambut kedatangannya, Sang Pembawa keselamatan. Yesus adalah penolongku selamanya. Yesus adalah penolongku selamanya. Ya, berikan tepuk tangan dulu saudara ya. Meskipun mereka mungkin dalam karena nggak tampil jadi lupa gayanya. Tapi sip ya, lagunya bagus ya. Udah ada yang pesan kok tadi DVD-nya ya, udah bisa dibeli di toko bangunan dan sekitarnya. Oke, ya sekarang kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Pak Moses nanti akan bawakan renungan untuk kita semua, jadi kekuatan bagi kita untuk kita mengakhiri tahun ini dan memulai tahun 2022 yang akan kita masuki beberapa hari lagi ya, saudaraku ya. Kita siapkan hati kita. Kita belajar satu pujian, saudara ya. Saya siapkan dulu ya. Kita akan belajar satu pujian. Jadi lagunya memang baru ya, tetapi kita belajar dari sini ya. Oke, saya akan share screen sekarang. Nanti Pak Moses langsung lanjutkan ini Pak ya, langsung masuk ke renungan Natal. Ya, ini lagunya Pak William. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidup, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku suka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Natal terindah
dalam hidup. Waktu ku bertumbuh, Yesusku, tak aku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan Nama, genap hatiku suka di dalam-Mu, dan mulutku dan memuji Nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, jiwaku memuliakan Nama-Mu, segenap hatiku suka di dalam-Mu, dan mulutku memuji Nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, hanya Kau Yesus. Kau yang terindah bagiku, jiwaku pun memuliakan Nama-Mu, amin. Segenap hatiku suka di dalam-Mu, dan mulutku dan memuji Nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, jiwaku memuliakan Nama-Mu. Segenap hatiku suka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji Nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku, Yesus. Kau yang terindah bagiku. Silakan. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Segala syukur dan puji kami naikkan kepadamu, Allah yang telah datang ke dunia menjadi sama dengan kami manusia, dan yang kami peringati hari ini, kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Kami bersyukur setiap kali kami mengingat kasih-Mu yang besar bagi kami, bagi dunia ini. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan untuk membalas semua kebaikan, semua kasih yang Tuhan telah nyatakan atas kami manusia ciptaan-Mu. Selain syukur dan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami rindu di tengah-tengah perayaan Natal, Kul Lembah Aren malam ini, kami rindu untuk diingatkan lagi melalui firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan, suara saya bisa didengar jelas ya, Bapak Ibu? Kurang besar atau pas? Pas ya? Baik, puji Tuhan. Karena internet di rumah tadi agak nggak stabil, jadi saya live dari Zoom dari sekretariat sekarang ini. Ya, kita bersyukur hari ini kita berada dalam ibadah perayaan Natal Kul Lembah Aren. Terima kasih untuk Pak Lase, Pak Victor, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah membuat acara ini sehingga kita bisa berfellowship walaupun secara virtual ya. Tetapi itu tidak menjadikan kita terpisah dalam persekutuan. Buktinya Ibu Ana dari Waingapu
bergabung dengan kita, walaupun beda 2 jam loh Bapak Ibu. Beda 2 jam di sana, sekarang hampir jam 11 malam ya. Hampir jam 11 malam, tapi Ibu Ana masih antusias. Nah, hari ini saya akan angkat tema dari GBI, tema Natal dari Gereja Bethel Indonesia Sinode tahun 2021 ini, yang sebetulnya sinkron juga dengan tema Natal PGI, Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengalami kerusakan hubungan. Manusia mengalami kerusakan hubungan dengan Tuhan, manusia juga memiliki kerusakan hubungan dengan sesama. Maka sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada yang namanya iri hati, ada yang namanya dengki, ada yang namanya sakit hati, ada lagi yang namanya kemarahan, yang dendam terhadap sesama. Bahkan kalau kita perhatikan, terjadi pembunuhan pertama kali yang dicatat dalam Alkitab, kakak beradik itu ya, kakaknya membunuh adiknya, Kain membunuh Habel. Dan itu semua terjadi karena kerusakan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai dampak, sebagai akibat dari dosa itu. Padahal kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, kita semua diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Sehingga kita butuh berelasi, membangun hubungan dengan orang lain. Dan salah satu kebutuhan manusia adalah persekutuan. Kita tidak bisa dalam waktu yang lama sendiri, mengurung diri di satu tempat, di kamar atau dimanapun. Kita akan bosan ya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton, suka nonton film ya, berapa tahun yang lalu ya, sudah agak lama ada film Cast Away. Jadi seorang yang terdampar ya di satu pulau tidak berpenghuni sendirian. Akhirnya apa? Akhirnya dia stres, bukan karena keadaan itu, karena dia sudah beradaptasi dengan keadaan, tapi stres karena nggak ada orang yang dia bisa ajak berkomunikasi. Karena manusia butuh berelasi kan, dalam satu relasi itu kan ada komunikasi, kita ngobrol gitu kan. Pak Victor aja kalau di rumah sendiri dalam waktu yang lama kan bosen juga, harus paling tidak ada teman ngobrol gitu kan, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa ada satu kebutuhan kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini untuk membangun sebuah hubungan, sebuah relasi, sedangkan akibat dosa, maka manusia justru punya kecenderungan untuk menyakiti sesamanya. Manusia cenderung untuk untuk menyimpan kemarahan dengan sesamanya, ada kebencian dengan sesamanya. Jadi menyulitkan kita untuk membangun persaudaraan. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia. Yesus lahir. Untuk apa? Memang untuk menyelamatkan kita dan sekaligus untuk mengembalikan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dan memulihkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga akhirnya kita bisa untuk membangun persaudaraan di antara kita dengan dasar kasih Kristus itu. Nah, kita awali firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Ini ayat emas yang kalau saudara bekerja di BUMN atau sebagai ASN atau guru dan lain sebagainya, Natal nasional kita juga ambil nats dari ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ini sebuah anjuran yang patut untuk kita ikuti. Nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian dikatakan,
Sekali lagi saya baca, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah ini dia. Kita hanya bisa mengasihi orang lain ketika kasih Kristus itu penuh di dalam hidup kita. Kita akan bisa membangun kasih persaudaraan, dan saudara harus mengerti gini, membangun persaudaraan itu dasarnya kasih. Dan ketika kita membangun persaudaraan dengan dasar kasih, bukan karena bukan kasih dari Tuhan maksud saya, maka kita tidak akan mampu bertahan lama dalam membangun sebuah persaudaraan itu. Padahal kita butuh kan, Pak Lase butuh membangun persaudaraan dengan orang lain. Ya kan? Pak Boy juga, kita semua yang ada di tempat ini, kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, ini ada satu berita yang saudara mesti ikuti juga, perkembangan yang viral hari-hari ini. Salah satu istilah yang mungkin nantinya kita tidak akan asing lagi. Mungkin sekarang masih asing dengan metaverse. Nah, metaverse ini sebuah dunia digital 3 dimensi yang akan menggeser nanti posisi seseorang di dunia nyata. Sekarang aja, saudara dan saya ini sebetulnya hidup di 2 dunia. Di dunia nyata sekarang dengan dunia maya atau dunia digital. Ya, berapa jam kita habiskan dalam sehari kita ada di dunia maya, entah itu di Facebook, entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, di WhatsApp, dan lain sebagainya ya. Itu kan dunia maya. Kita berkomunikasi di sana, kita kemudian berinteraksi di sana. Nah, makanya dulu waktu perkembangan media sosial ini mulai ya, ada istilah begini. Media sosial itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi karena media sosial, suami istri itu jadi jauh, walaupun dekat, karena masing-masing asik dengan dunianya sendiri, gitu kan. Nah nanti ada yang istilah metaverse ini yang sedang dikembangkan, orang akan berkantor di sana, orang akan berjualan di sana, nanti ada istilahnya avatar. Jadi tiruan kita di dunia maya, dan kabarnya pemilik fashion ternama seperti Ibu Felicia yang ternama, sebut saya kayak Gucci ya, lalu kemudian dan lain sebagainya, itu kabarnya sudah mempersiapkan untuk membangun bisnis di metaverse ini. Jadi nanti misalnya saya punya avatar itu simpelnya begini, saudara kan pasti punya picture profile di WA atau di Facebook, itu avatar saudara. Nah nanti avatar itu bisa berupa 3 dimensi, lalu kemudian kita bisa beli baju dengan merek tertentu dengan avatar kita itu. Jadi kita gayanya bukan hanya di dunia nyata saja, nanti kita bisa bergaya di dunia metaverse ini. Ini yang dikembangkan. Itu memang akan terjadi nantinya. Cuman masalahnya itu akan menggeser persekutuan di dunia nyata. Bayangin kalau semua asik di metaverse, kabarnya kan sudah banyak yang beli kafling di sana. Kafling digital, dan itu harganya luar biasa ya. Luar biasa. Ini nanti beberapa waktu ke depan ini akan terus dikembangkan. Bill Gates memprediksi akan banyak orang yang sudah mulai berkantor di metaverse. Di dunia digital 3 dimensi ini. Nanti orang pasang iklan di sana, orang promosi di sana, orang aktivitas banyak di sana, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya akan berdampak kepada persekutuan atau relasi di dunia nyata. Padahal kebutuhan manusia salah satunya adalah persekutuan tadi. Kita bisa merasakan ya, 20 bulan lebih pandemi ini membuat kul-kul yang ada tidak bisa dilakukan atau belum bisa tepatnya
dilakukan secara tatap muka. Gereja pun baru belum 2 bulan ini kita lakukan ibadah tatap muka. Itu kita sudah merasakan betapa rindunya ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Betul ya Pak Lase ya? Pasti Pak Lase kan sudah rindu ketemu dengan dengan Pak Jerisman secara langsung, maksudnya dalam ibadah kul yang seperti biasanya dengan Pak Juser, Pak Juwaksa, ya, Pak Merwin dan saudara-saudara yang lain. Apalagi ketika nanti ini sudah berjalan metaverse ini, tentu ini akan timbul masalah, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi akhirnya, kebutuhan persaudaraan tadi. Nah, sekali lagi bahwa kita bersyukur Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Sehingga kasih Kristus yang tercurah atas hidup kita akan memampukan kita untuk hidup di dalam persaudaraan, hidup di dalam persekutuan. Karena kalau persekutuan dan persaudaraan itu tidak dibalut dengan kasih Kristus, nggak awet itu Bapak Ibu. Nggak awet pasti. Karena apa? Karena akan timbul nanti mulai asumsi gitu kan. Mulai bisik-bisik tetangga, ya, mulai ngomongin saudaranya yang lain, mulai ngomongin sahabatnya dan lain-lain. Tapi kita bersyukur sekali lagi, kasih Kristus itu dicurahkan atas kehidupan kita, supaya itu menjadi dasar kita, menjadi landasan kita untuk membangun persaudaraan, membangun persekutuan. Kalau kasih Kristus itu menjadi dasar, saya percaya persekutuan yang kita bangun dengan sesama kita, atau persaudaraan yang kita bangun dengan sesama kita, itu bukan hanya sekedar kamuflase, tetapi betul-betul ada sebuah persaudaraan yang erat, persaudaraan yang kuat. Karena Yesus memberikan contoh kan, waktu Yesus datang ke dunia, lahir sebagai manusia yang kita peringati dalam peristiwa Natal ini, dalam misinya menyelamatkan umat manusia, sekaligus dia memberikan teladan dalam hal kasih kan. Bagaimana kita membangun kasih dalam persaudaraan itu, menempatkan kasih menjadi sebuah landasan dalam membangun persekutuan itu. Yesus pernah mengingatkan kita, coba minta tolong satu orang, atau supaya gampang saja Pak Lase ya, minta kesediaannya, tolong dibacakan Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ayat ini tidak asing tentunya ya. Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya, baik Pak Gem. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lase. Jadi itu perintah yang Yesus berikan kepada kita para murid. Dikatakan tadi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini sebuah prinsip yang kita tidak bisa tawar dalam membangun sebuah persekutuan, dalam membangun sebuah relasi, dalam membangun sebuah persaudaraan. Kita harus tempatkan kasih itu menjadi landasan. Tentu kasih yang mengalir dari Kristus yang penuh di hati kita, itu kita jadikan sebagai landasan. Tanpa itu kita tidak akan bisa membangun persahabatan atau persekutuan itu dengan baik, dengan benar dan langgeng. Akan mudah runtuh gitu. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal hubungan suami istri, di keluarga, yang mengikat suami dan istri, atau hubungan di dalam keluarga, anggota keluarga yang lain, itu adalah kasih.
Kalau kasih sudah mulai hilang di tengah-tengah keluarga, kalau kasih sudah mulai pudar antara suami dan istri, itu bahaya. Itu kita harus waspadai gitu. Makanya kita tidak boleh mengizinkan kasih yang mengikat satu hubungan, baik itu suami istri, dalam keluarga, dan juga dalam komunitas, dalam persekutuan itu menjadi pudar. Tetapi sebaliknya, Yesus sendiri ingatkan kita harus terus saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, dikatakan, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa untuk membangun sebuah relasi dibutuhkan kasih. Dan kasih Kristus itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, mengasihi tanpa kita mengharapkan sesuatu. Nah, kita baca lagi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9, masih Pak Lase minta tolong ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Ya, surat Paulus pada jemaat di Tesalonika. Pertama Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Sorry Pak, sebentar Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya punya 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Pak, ya, ayat 9. Bisa? Kelihatannya ada pada 9. Kalau Atau yang ini ya, atau Pak Boy sudah dapat Pak Boy? Bisa baca aja nih. Iya, boleh. Pak Boy suaranya nggak ada. Pak Merwin, silakan Pak Merwin. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya, terima kasih Pak Merwin. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah, ini nasihat yang mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia mengajarkan kita soal kasih. Dan kasih yang kita pelajari dari Allah, yang kemudian meluap dan melimpah di hati kita, itu kita jadikan sebagai pondasi, sebagai landasan untuk membangun persaudaraan, untuk membangun relasi, untuk membangun sebuah persekutuan. Kasih ini yang menjadi dasar. Sehingga saya percaya, kalau kasih Kristus menjadi dasar untuk kita membangun persaudaraan, maka di dalam persaudaraan itu, di dalam persekutuan itu, di dalam komunitas itu ada yang namanya ketulusan. Itu yang pertama. Karena di dalam kasih itu pasti ada ketulusan. Buktinya Yesus mengasihi kita dengan tulus. Kalau Yesus mengasihi kita tidak dengan tulus, ya dia akan setengah-setengah memberikan hidupnya bagi kita manusia. Tetapi jelas Yohanes 3 ayat 16, ayat yang seringkali terpampang setiap kali Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak terhingga kasihnya akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita belajar kasih dari Tuhan dalam membangun persaudaraan, maka di dalam persaudaraan yang kita bangun itu ada ketulusan. Saya mengasihi Pak Victor dengan tulus. Saya mengasihi Pak Boy dengan tulus. Pak Boy mengasihi Pak Almanak, Pak siapa namanya? Pak Sibarani. Ya, Pak Almanak. Pak Sibarani. Maaf, Pak Sibarani. Ya, Pak Sibarani dengan tulus.
Ya kan? Ada ketulusan. Karena kita belajarnya dari kasih Yesus. Yesus mengasihi kita dengan tulus adanya. Bayangkan kita manusia berdosa, nggak layak Bapak Ibu menerima kasih dari Tuhan. Tapi justru dia, Alkitab katakan gini, dia rela mati bagi kita justru dalam keadaan kita masih berdosa. Kalau seseorang mengorbankan sesuatu kepada orang lain, berkorban sesuatu kepada orang lain, karena orang lain itu berbuat sesuatu yang baik kepadanya, mungkin itu masih wajar. Coba bayangkan, kita dalam keadaan berdosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi justru Yesus rela memberikan dirinya. Dia datang ke dunia, menjadi sama seperti manusia. Kemarin di ibadah Natal anak, saya tanya itu ke anak-anak, walaupun mereka mengikutinya secara online ya, di Zoom dan juga di IG Live. Saya tanya ke mereka, ada nggak di antara kalian yang mau jadi semut? Dengan kesadarannya sendiri mau jadi semut? Nggak ada yang mau kan? Kalau saya tanya juga ke Bapak Ibu, ya maaf saya tanya ke Ibu Esti. Ibu Esti mau jadi semut? Semut buat Pak Victor. Gigit Pak Victor maksudnya kan? Nggak mau, saya juga nggak mau. Ngapain jadi semut kan? Kita manusia ini kan punya derajat jauh lebih tinggi dari semut. Filipi 2 ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Itu Yesus. Dia rela merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ini kalau dalam bahasa teologi dikatakan teori kenosis. Waktu saya ambil S2 teologi dulu saya pernah teliti ini. Kenosis itu bukan kealahannya hilang, bukan. Tetapi ada sesuatu yang diselubungkan. Dia punya itu tapi ditutupi. Dia memiliki itu tetapi tidak ditonjolkan itu. Ini sesuatu yang luar biasa demi menyelamatkan kita manusia. Demi menyelamatkan kita umat pilihannya. Maka dia rela dengan ketulusannya mengasihi kita apa adanya, menerima kita apa adanya. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kepada semua dunia ini kasihnya tercurah, sehingga siapapun kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau membangun membangun persaudaraan, sekali lagi, dasarnya harus kasih. Kasih yang kita pelajari dari Kristus. Kalau kita membangun persaudaraan dengan dasar kasih yang kita pelajari dari Kristus, maka ada ketulusan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi waktu kita mengasihi orang lain. Bukan ada udang di balik rempeyek, ya kan? Udang di balik batu. Saya pura-pura baik kepada seseorang supaya saya mendapatkan sesuatu. Enggak, tetapi ada ketulusan. Saya betul-betul mengasihi si A, saya betul-betul mengasihi si B. Saya betul-betul memperhatikan si A bukan karena saya ingin mendapatkan balasan, tetapi karena saya belajar dari kasih Kristus itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membangun persaudaraan, membangun persekutuan, membangun komunitas gitu ya, dengan dasar kasih yang kita pelajari dari Kristus, maka kasih kita itu tanpa pamrih. Kasih kita tidak mengharapkan sesuatu. Ini masih mirip dengan ketulusan, tetapi bedanya adalah gini. Waktu kita belajar dari kasih Kristus dalam mengasihi orang lain, untuk mengasihi orang lain dalam persekutuan itu, maka kita tidak mengharapkan imbalan, kita tidak mengharapkan sesuatu, kita tidak cari keuntungan, kita tidak cari nama, dan kita tidak cari popularitas atau apapun, itu tanpa pamrih. Apakah Yesus waktu mengasihi kita ada pamrihnya? Enggak kan? Apa yang diharapkan dari kita? Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari kita. Tapi dia tetap mengasihi kita, terus mengasihi kita. Kasihnya tanpa pamrih. Tadi yang pertama, ada ketulusan. Yang kedua, tanpa pamrih. Dan yang ketiga, kalau kita belajar kasih dari Kristus untuk membangun persaudaraan, membangun persekutuan, maka persekutuan yang kita bangun, persaudaraan yang kita bangun itu, di dalamnya ada kerelaan dalam
mengorbankan sesuatu untuk orang lain. Ini yang langka hari-hari ini, Bapak Ibu. Saya cukup diberkati dengan podcastnya Deddy Corbuzier. Waktu mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada seorang selebgram namanya Laura Anna. Laura Anna ini meninggal. Dia kecelakaan tahun 2019 dengan pacarnya ya. Kalau nggak salah 2019 dia kecelakaan, terus akhirnya dia lumpuh. Sekarang dia lagi berjuang mencari keadilan supaya pacarnya itu bertanggung jawab. Dan November kemarin kalau nggak salah pacarnya itu ditangkap dan lagi sedang proses hukum di pengadilan Jakarta Timur. Waktu diundang ke Deddy Corbuzier, ya dia cerita semuanya, tapi akhirnya dia meninggal. Kemarin ya kalau nggak salah ya, kemarin dia meninggal. Iya. Dan yang menarik adalah banyak netizen yang berkomentar negatif tentang Deddy Corbuzier ini dalam podcastnya. Ada yang berkata ya karena viral itu, jadi sampai trending topik nomor 1 dengan 16 juta lebih viewers waktu Deddy Corbuzier podcast dengan Laura Anna ini. Ada yang berkata ya Deddy cari keuntungan supaya mendapatkan AdSense yang banyak dari percakapan dengan Anna Laura ini. Ya, jadi kalau YouTube itu viewersnya sudah banyak, sudah dimonetize, itu dapat AdSense, dapat duit Bapak Ibu. Bisa dapat duit banyak gitu loh. Tapi komentarnya Deddy luar biasa ya. Dia ternyata bantu diam-diam 250 juta ke Anna ini. 250 juta. Dan dia bilang, kalau saya bantu, kalau saya berbagi, nggak harus dipublikasikan. Nggak harus dibuat konten gitu kan. Karena memang banyak ya kalau saudara lihat YouTuber itu nolongnya nggak seberapa, gembar-gembornya gede gitu loh. Itu namanya pamer gitu kan. Antara pamer dengan itu memang bedanya tipis sih. Antara pamer dengan mendokumentasikan kegiatan amal atau apa, itu bedanya tipis. Ya, kadang-kadang orang nggak seberapa berkorbannya, tapi ininya gede banget gitu, promosinya gede banget itu. Ya, Deddy bilang begini, saya nggak perlu untuk menunjukkan ke banyak orang ketika saya menyumbang atau membantu seseorang gitu. Nggak perlu dibikin konten bahkan. Nah, artinya gini, kalau kita belajar dari kasih Kristus, dan kasih itu kita jadikan sebagai pondasi dalam membangun persaudaraan atau persekutuan, maka di dalamnya tadi ada ketulusan, yang kedua ada kasih tanpa pamrih tadi, yang ketiga ada kerelaan untuk kita memberi. Kalau kita bantu ada kerelaan di sana. Kita benar-benar rela membantu. Ya kan? Tanpa kita ada embel-embelnya, supaya saya nanti terkenal, supaya nanti saya diingat, atau untuk mengharapkan balas budi dan lain sebagainya. Tapi ada kerelaan berkorban. Kita lihat Yesus, dia rela berkorban bagi kita kan. Bukan hanya dia tanpa pamrih, bukan hanya dia tulus, tapi dia rela berkorban. Puncak misinya, dia datang ke dunia ketika di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dia korbankan semuanya. Filipi 2 ayat 6 tadi, dia kosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, turun derajatnya. Bukan hanya itu, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai seorang hamba, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini memberikan contoh kepada kita dalam hal apa? Kerelaan dalam berkorban, kerelaan dalam membantu. Jadi kalau kita berkorban, membantu harus disertai dengan kerelaan, jangan menuntut sesuatu. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Ingat satu hal, kita sebagai manusia punya kebutuhan. Kebutuhan kita bukan hanya sandang, pangan, papan, atau kehidupan yang lebih layak lagi, tetapi ada satu hal yang
juga tidak kalah penting dari itu, kebutuhan kita sebagai makhluk sosial adalah persekutuan, berelasi, membangun persaudaraan. Dan kita membangunnya dengan dasar kasih yang kita pelajari dari Kristus. Kalau kita membangunnya di atas pondasi yang benar, yaitu kasih yang kita pelajari dari Kristus, maka dalam persekutuan kita ada ketulusan. Dalam persaudaraan kita ada kasih tanpa pamrih, ada kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk berbagi. Nah, saya dengar di Kuil Lembah Aren ini ya sudah bagus dalam menerapkan prinsip ini, ya kan? Saling berbagi kalau ada anggotanya yang sedang dalam keadaan kesulitan atau sedang membutuhkan, gitu kan? Saling berbagi. Sama seperti anggota tubuh ini, kalau satu sakit, ya semua ikut sakit. Saya kan suka masak ya, teriris sedikit di jari, teriris pisau sedikit, itu yang sakit bukan hanya jari ya. Kalau dibiarin gitu, bisa demam, bisa sakit yang lain. Jadi kalau satu anggota sakit, semua pasti ikut sakit. Itu namanya ada kasih di dalam persaudaraan. Saya berdoa supaya di momen perayaan Natal Kuil Lembah Aren hari ini, kita belajar dari kasih Kristus melalui firman-Nya untuk membangun persaudaraan, untuk membangun persekutuan, untuk membangun relasi di antara setiap kita, anggota-anggota tubuh Kristus. Sehingga ada ketulusan, ada tanpa pamrih di dalamnya, dan ada kerelaan untuk berkorban atau kerelaan untuk memberi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu, anggota Kuil Lembah Aren, semakin maju di dalam Tuhan. Kita percaya, sekalipun hari ini saya dapat info melalui berita tadi, katanya Omikron sudah terdeteksi di Indonesia. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Boy atau Pak Lase. Semangat lagi. Ya, tapi meskipun harus online ya, tetap semangat saudara ya, tetap semangat ya. Ya, amin. Nah, saudara, kita akan masuk dalam candlelight service ya. Jadi sudah diinfokan jauh-jauh hari ini ya, sama Pak Lase, disiapkan sebuah lilin. Saudara bisa siapkan lilin baik elektrik maupun lilin apa istilahnya konvensional ya, lilin yang dibakar langsung boleh ya. Nah, kita akan merenungkan kasih Tuhan sepanjang tahun ini, yang tahun 2021 yang sudah kita lewati sampai di titik di hari ini ya, kebaikan Tuhan kita akan renungkan. Kemudian kita akan merefleksikan diri kita akan coba mengkoreksi apa yang salah di dalam diri kita, dan kita juga akan bertekad memperbarui ya, seperti tadi kata Pak Gembala firman-Nya bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Dikatakan perintah yang baru yaitu kasih. Kita akan memperbarui kasih kita kepada Tuhan ya, kepada keluarga dan kepada sesama. Amin ya. Oke. Nah, saudara sudah siapkan semuanya? Kalau bisa lampunya dimatikan. Sebentar saya mati lampu dulu saudara ya. Lagi. Wah, gelap banget. Nanti kita nyalain lampunya, nyalain lilinnya. Nah, nanti saudara boleh menyalakan lilin ya. Kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus ya. Saya malah susah. Ya, kelihatan lilinnya aja ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam candlelight service. Kita naikkan satu pujian ini ya.
Siapa yang melawat kami semua. Melawat Amin. Ya, sebentar nyalakan lampu dulu ya. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Dan kita akan masuk dalam doa. Nanti Ibu Esti yang berdoa untuk kita, Bu, saya semua ya. Nanti tolong doakan kita semua untuk kita boleh kuat untuk melangkah di tahun 2022 ya. Dan supaya persekutuan kita semakin indah, persekutuan Lembah Aren ya, semakin bersemangat semuanya, dan kita boleh nanti di satu waktu dipertemukan dalam cool onsite. Haleluya ya. Oke, kita akan masuk dalam doa untuk Sebentar Pak Boy. Ibu terus Marina, silakan. Salam Westi, saya minta tolong didoakan besok saya berangkat pulang ke Medan supaya perjalanan lancar semuanya dan pulang kembali ke sini sehat, bisa kita kembali bertemu. Amin. Ya. Ya mungkin ada lagi satu lagi yang khusus. Kalau nggak ada, Saya ya Pak Boy, Bu Ibu Esti. Ana. Gimana ya? Iya, untuk Iya. Pak Ketut ini yang dalam perjalanan biar boleh tiba dengan selamat di Jakarta. Dan ada kelemahan tubuh biar Tuhan berikan kekuatan. Karena mungkin kecapean beliau. Iya. Oh, Mohon dukungan doa dan kami semua yang ada di Sumba. Kami mohon dukungan doa biar terus Tuhan menyertai dan melindungi. Terima Iya. kasih Bapak Ibu.
Ya, pasti kita doakan ya Ibu Ana ya. Terima kasih. Kalau akan dengar. Ya silakan Ibu Esti. Nanti langsung ke Pak Gembala Pak untuk doa berkat ya Pak. Ya, silakan Bu Esti. Nggak ada suaranya Ibu Esti. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa kalau Engkau persatukan kami di dalam ibadahku Lembah Aren Tuhan. Dalam memperingati hari kelahiran-Mu Bapa. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu walaupun kami tidak bisa bertemu secara on-site Bapak, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah rumah kami masing-masing. Roh Kudus-Mu mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kul Lembah Aren ini semakin hari semakin boleh berkembang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah juga Bapak kami berdoa Tuhan kiranya kul Lembah Aren ini semakin hari Tuhan jadikan sebagai kul yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini kalau kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Moses Bapak. Biarlah kasih Kristus senantiasa mengikat kami Tuhan Yesus. Kasih Kristus senantiasa ada di dalam kehidupan kami, agar kami boleh dari hari ke hari Tuhan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, baik di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa, pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya bahkan seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan, kami tidak tahu Bapak apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan, tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus, kami akan mampu melewati segala perkara. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Dan kami sungguh percaya Bapak, Tuhan akan melewatkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya Tuhan Yesus kami punya Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga malam hari ini berdoa untuk Ibu Ros Tuhan yang akan berangkat ke Medan Tuhan. Biarlah kiranya perlindungan Tuhan sempurna bagi Ibu Ros. Tibakan dia Tuhan di Medan dan kembali ke Jakarta dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Bapak Ketut Tuhan yang saat ini dalam perjalanan dari Medan menuju Jakarta. Tuhan Yesus, sertai anak-Mu ini Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi dia. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapak. Pagari dengan malaikat-malaikat-Mu dari surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ana di NTT Bapak. Pakai anak-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini Bapak menjadi terang di tengah-tengah lingkungannya di NTT. Tuhan, Engkau pakai dia lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana, Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh anggota KUL yang hadir saat ini. Baik juga Tuhan gembala-gembala KUL. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai gembala-gembala KUL lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga KUL-KUL ini boleh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh kami Tuhan, keluarga demi keluarga. Berkati kesehatan kami, anak-anak kami, bahkan seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa malam ini Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Niko Nutur Raharjo beserta keempat wakilnya. Kami juga berdoa untuk Karayon 1D Bapak Kiki Haryadi Bapak beserta seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Dan tidak lupa untuk Bapak Moses beserta wakilnya Bapak Sudande. Tuhan, Engkau yang telah memilih hamba-hamba-Mu ini. Biar visi-visi yang baru yang daripada Tuhan senantiasa bertambah-tambah bagi mereka. Sehingga mereka boleh menggembalakan domba-domba-Mu Bapak. Dan kerajaan-Mu Tuhan semakin diperluas Bapak di muka bumi ini.
Dan kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di negeri dan di bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami Bapak Joko Widodo beserta seluruh jajaran di bawahnya Tuhan. Biar hikmat marifat, roh takut akan Engkau senantiasa ada di hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan untuk kepentingan rakyat banyak. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Kul Lembah Aren ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui Kul ini Bapak nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terima berkat anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.